Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang ulama harismatik Aceh, yang merupakan murid senior Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama harismatik Aceh tersebut? Beliau adalah Abu Haji Etnan Mahmud. Beliau lahir pada tahun 1905 Masehi, Manggeng, Aceh Selatan. Nek Abu Bakongan, begitu masyarakat Aceh memanggilnya, dalam perkembangan keilmuan di Aceh memiliki arti yang sentral, mengingat rentang waktu yang lama, dan interaksi beliau dengan banyak kalangan yang hidup sesaman dengannya. Bahkan beliau berguru kepada para ulama-ulama senior Aceh, seperti Abu Krungkale, Abu Lampisang, Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi, dan Abu Aidarus Masjid Sabang Lamno Aceh Jaya. Mengawali pendidikannya, Abu Bakongan belajar langsung kepada ayahnya, yaitu Tengku Mahmud yang merupakan ulama ternama pula. Setelah mempelajari dasar-dasar keilmuan dari ayahnya sendiri, beliau disebutkan pula belajar kepada Tengku Abdullah, yang merupakan seorang tengku di kampung halamannya. Kemudian mulailah Abu Bakongan merantau untuk menuntut ilmu di berbagai daerah kepada sejumlah ulama harismatik Aceh. Tempat pertama yang beliau tuju adalah Madrasah Khairiyah, sebuah lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Abu Muhammad Ali Lampisang yang berasal dari Sim Krungkale Aceh Besar. Selain Abu Bakongan, di Madrasah Khairiyah tersebut juga belajar ulama lainnya termasuk yang paling masyhur yaitu Syekhul Islam Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi dan Syekh Muhammad Bilal Yatim Suwak. Setelah beberapa tahun lamanya di daya Abu Lampisang, Abu Bakongan kemudian melanjutkan pendidikannya ke daya Bustanul Huda Blangpidi. Beliau kemudian belajar kepada salah seorang ulama harismatik Aceh pula, yaitu Abu Syekh Mud Blangpidi, bersama beberapa orang teman seangkatannya, antara lain, Abuya Mudawwali Al-Khalidi, Syekh Bilal Yatim dan Syekh Salim Samadua. Karena suatu hal, maka berpisahlah keempat orang ini dalam belajar setelah dari Syekh Mud Blangpidi. Abuya Mudawwali Al-Khalidi kemudian menuju ke daya Abu Krungkale. Di daya Krungkale tak terlalu lama, hingga ke Aceh Besar belajar di daya Hasbiyah Abu Indrapuri, kemudian melanjutkan ke Padang. Sementara Syekh Bilal Yatim Suwak menuju ke Samakurok dan belajar di sana sampai tahun 1942, kemudian pulang ke Blangpidi, sedangkan Syekh Salim Samadua disebutkan menuju ke Aceh Besar untuk belajar di daya yang ada di sana. Namun tidak lama beliau pun pulang kampung dan mulai menjadi seorang panutan di Samadua, dan beliau meninggal dalam usia yang sangat muda. Adapun Abu Adnan Mahmud Bakongan bertekad melanjutkan menuntut ilmu di Padang, mengingat banyak ulama lulusan Makkah yang berasal dari Padang, bahkan Abu Pelumat yang juga guru Abu Bakongan yang berasal dari Padang. Beliau berangkat ke Padang melalui rute Bakongan. Sesampai beliau di Bakongan, beliau diperiksa, karena keadaan Aceh ketika itu belum kondusif. Yang memeriksanya adalah anak buah tukunya raja yang merupakan Ule Balang Bakongan. Ketika diperiksa, ditemukan kitab dalam baju Abu Adnan Mahmud. Sehingga semenjak hari itulah beliau didaulatkan sebagai guru agama bagi masyarakat Bakongan. Sebab tidak ada seorang pun yang diizinkan melewati rute tersebut karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan sama sekali. Maka mulailah Abu Bakongan semenjak diminta oleh tukunya Raja Bakongan untuk mengabdi di Bakongan,
dan terhentilah keinginan Abu Bakongan menuju ke Padang pada ketika itu. Beliau mulai berdakwah di Bakongan, dan pada tahun 1937 membangun sebuah dayah yang bernama Ashabul Yamin, dengan fasilitas seadanya dari bantuan masyarakat setempat pula. Setelah berlalu 3 tahun, pada tahun 1940 pulanglah ke Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan sahabatnya, yaitu Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi, yang kemudian menjadi guru bagi Abu Bakongan pula. Abuya Mudawwali Al-Khalidi pulang ke Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan melalui rute Bakongan. Pada ketika itu bermalamlah Abuya Mudawwali Al-Khalidi di kediaman Abu Bakongan. Pada pagi harinya, Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi kemudian mengijazahkan hizib-hizib bahar kepada Abu Bakongan. Abuya Mudawwali Al-Khalidi pulang dari Padang ditemani oleh Umi Padang, yang bernama Hajah Rasimah dan Abu Muhibuddin Wali yang waktu itu masih kecil. Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi dan Abu Bakongan pada awalnya merupakan murid dari Abu Muhammad Ali Lampisang dan Abu Syekh Mud Belangpidi, karena dulunya mereka sama-sama belajar kepada Abu Lampisang dan kemudian kepada Abu Syekh Mud di Belangpidi. Setelah sekian tahun terpisah, akhirnya bertemu kembali kedua sahabat yang telah lama terpisahkan itu. Saat itu Abuya Mudawwali sudah menjadi alim besar, walaupun usia beliau masih sangat muda dan lebih muda dari Abu Bakongan sahabatnya itu. Makanya tidak berlebihan bila di Padang beliau disebut dengan Tengku Muda, atau ulama muda yang berasal dari Aceh dan seorang yang dianggap mendalam ilmunya, meskipun usianya masih sangat muda. Merasa kagum dengan keilmuan dan kesalihan Abuya Mudawwali Al-Khalidi, maka para ulama Padang terutama ulama kaum tua, seperti Syekh Hatib Ali, Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang keduanya merupakan murid Syekh Ahmad Hatib Minangkabau, yang mengambil Syekh Mudawwali Al-Khalidi sebagai menantunya, dengan harapan bisa tersambung dengan nasab ulama Aceh melalui Abuya Mudawwali Al-Khalidi. Setelah pertemuan di rumah Abu Bakongan, semenjak hari itu mulailah Abu Bakongan kembali belajar kepada Abuya Mudawwali Al-Khalidi. Abu Bakongan termasuk ulama yang langsung menjadi mursyid tanpa perlu tauliyah setelah wafatnya Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Hanya Abu Bakongan dan Abu Kamaruddin Tunom yang mendapatkan posisi yang demikian. Kiprah Abu Bakongan terhadap masyarakat tentu tidak diragukan lagi. Selain mendidik masyarakat, beliau juga memiliki anak-anak yang hampir seluruhnya ulama. Setelah pengabdian yang panjang untuk masyarakat Bakongan dan Aceh secara umum, maka wafatlah Abu Bakongan dalam usia sepuh, yang diperkirakan sekitar 106 tahun. Karisma dan kewibawaan Abu Adnan Bakongan membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah seorang ulama karismatik Aceh, yang merupakan murid senior Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.